Selamat sore Sobat JKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di BPJS On Air, kantor cabang Tapak Apa Tua. tuan? Sore hari ini lumayan gerah ya, Alek ya. Iya, lumayan cerah cuaca harinya ya. sangat cerah ya, Bang. Sangat cerah. Jadi Oke, jadi hari ini kita bertemu lagi di channel yang sama, di live yang sama juga dengan orang yang sama ya. iya, Kemarin juga kita masih dengan tema yang sama juga. masih dengan tema yang sama ya, Iya, Lek ya. betul. Temanya pesiar ya, Lek ya. Pesiar lagi. Pesiar. Oke, ini kita terus mengedukasi para sobat JKN semua yang ada di rumah terkait program pesiar ini, agar nantinya bagi yang belum terinformasi bisa dapat informasi baru, bagi yang sudah terinformasi jadi bahan refreshment ya, Iya. Lek ya, jadi bahan pengingat kembali. Benar. Untuk para sobat JKN yang ada di rumah sekalian. Oke. Oke, Lek. Oke, mengingatkan juga ya untuk teman-teman, jika ada pertanyaan dapat langsung mengisi melalui kolom komentar kita. Di situ pertanyaannya nanti kita akan bantu jawab. Bantu jawab. Iya, Oke. juga kita ada kolom formulir nih Bang. Jadi teman-teman juga yang mau mengisi kolom formulirnya dapat diisi untuk memasukkan keluhan-keluhan terkait program JKN ya Bang. Atau mau update data juga bisa. Boleh gitu update ya. data gitu. Tapi sebenarnya Lek, kalau untuk update data, informasi dan sebagainya, itu sebenarnya kita sudah punya kanal layanan nomor tatap muka juga. Dari nih, mana tuh Bang? para sobat JKN sekalian? Itu ada di seperti yang dilihat di sini, ada Pandawa namanya, dari nomor 0811 8165 165, atau bisa juga melalui call center BPJS Kesehatan yang ada di 165, atau bisa juga pakai aplikasi mobile JKN yang bisa download di HP-nya masing-masing. Jadi sekarang udah sangat mudah ya Bang ya. Sangat mudah. Tidak Jadi perlu ke kantor, bisa di kita kantor, ubah, kita lakukan secara mandiri di rumah aja. bisa mandiri di rumah, bisa kita lakukan. Begitu juga dengan program pesiar ini, Lek. Oke. Nah, nanti Kita akan masuk nih Bang, langsung ke Oke, pembahasan oke. kita program Pembahasan pesiar. kita pesiar. Oke. Pesiar ini itu merupakan sebuah singkatan, Lek. Singkatan. Apa tuh, Bang? Pesiar, petakan, sisir, advokasi dan registrasi. Pesiar ini, para sobat JKN sekalian, pesiar ini adalah program kolaborasi BPJS Kesehatan dengan perangkat desa atau para pengurus yang ada di desa untuk menjaring, mengadvokasi masyarakat-masyarakat yang belum terdaftar di program JKN ini, Lek. Ya, jadi kita sudah melakukan kerjasama untuk di KC Tapak Tua ini ada 16 desa pilot project yang sudah kita kerjasamakan terkait program pesiar ini. Nah, nanti di masing-masing desa itu ada namanya agen pesiar yang sudah dipilih oleh kepala desanya. Nah, agen pesiar itu yang nanti akan lebih banyak koordinasi dengan kita, terutama terkait masyarakatnya yang belum terdaftar. Nah, jadi nanti agen pesiar itu yang akan door to door, mereka akan menginformasikan, mengedukasi agar masyarakat tersebut segera mendaftarkan program JKN, karena sangat banyak manfaat dari program JKN ini. Seperti itu, Lek. Oke, baik. Bang, tadi Abang juga udah sempat nyinggung nih Bang, ada 16 desa yang sudah bekerja sama dari kantor cabang Tapak Tua sendiri. Nah, perkembangannya itu seperti apa Bang sampai saat ini? Apakah jadi peserta kita jadi bertambah atau gimana Bang? Ya, untuk saat ini memang karena memang Provinsi Aceh ini merupakan provinsi dengan UHC, Universitas Health Coverage, di mana ada segmen PBI Pemda itu, Lek, sehingga kalau untuk penambahan peserta itu sangat kecil karena memang pesertanya 99% sudah terdaftar masyarakat Aceh. Cuma untuk program pesiar ini lebih ke bagaimana mengedukasi untuk peserta pendatang yang baru masuk sebagai warga Aceh di wilayah tertentu di satu desa, ataupun untuk kita konfirmasi dan validasi ulang data pesertanya. Ini dalam beberapa bulan terakhir ini kita sudah koordinasi dengan perangkat desa untuk nama-nama yang belum terdaftar siapa saja. Ternyata setelah ditelusuri oleh agen pesiar di desanya, untuk yang belum terdaftar itu sangat sedikit, dan bahkan ada desa yang memang sudah terdaftar 100%. Cuman yang terjadi kendala adalah datanya yang tidak valid. Misalnya ada perpindahan antara kecamatan ke kecamatan, perpindahan antara desa ke desa, ada masyarakat kita tuh yang nggak ngelapor. Kemudian juga
masih kurangnya minat dari peserta kita itu untuk melaporkan keluarganya yang sudah meninggal ke BPJS Kesehatan. Mungkin hanya sebatas mengurus surat keterangan meninggal di kependudukan ataupun dari desanya dan tidak sempat dilaporkan ke BPJS Kesehatan, sehingga data-data tersebut menjadi data tidak valid nih untuk agen pesiar. Putusan ini lebih ke hal memastikan nama-nama peserta itu ada di desanya, statusnya aktif, kalau tidak aktif dilaporkan apakah sudah pindah atau memang sudah meninggal dan sebagainya. Itu saat ini perkembangannya. Sampai saat ini sudah memberikan dampak ya Pak Haji. Dampak benar, kita jadi datanya lebih valid, valid lagi, lebih tepat sasaran. Oke. Oh iya Pak Haji, tadi kita belum perkenalan nih Pak Haji. Mungkin ada jauh panjang ya. Mungkin ada sobat yang masih belum mengenal nih, boleh Pak Yulni dulu perkenalan diri. Ya, izin para sobat JKN sekalian, nama saya Yulni Andrian. Saya sebagai Relationship Officer yang bertugas di bagian kepesertaan nih Jadi bagian kepesertaan itu mencakup terkait rekrutmen, aktivasi, dan juga pemasaran juga di situ. Ya, di kepesertaan seperti itu. Jadi teman-teman dari kantor cabang Tapak Tua. Dari kantor cabang Tapak Tua. Nah, itu ada yang tanya tuh ini abangnya pakai kacamata tuh namanya siapa? Oh iya. Oke, coba dijelasin dulu. Perkenalkan juga ya teman-teman, bagi yang belum kenal, saya Alex, merupakan komunikasi dan sekretariatan dari kantor cabang Tabatuan. Sekretaris lah, sekretariat ya. Sekretariatan. Mungkin kita boleh langsung jawab aja Pak Haji pertanyaan. Boleh. Kalau ada yang ingin bertanya boleh silakan. Oke, pertanyaan yang pertama dari Mamah Amalia. Pak, tanya dong, aku sempet BPJS PBI, sekarang kena tiba-tiba dinonaktifkan, mau aktifkan lagi gimana ya Pak, mau dipakai buat berobat anak. Ini sobat JKN namanya Mamah Amelia. Kita jelaskan sedikit bahwa program JKN ini kan ada segmentasinya ada yang terdaftar di segmen PNS, TNI Polri, pegawai swasta, kemudian yang PBPU Pemda, subsidi dari pemerintah daerah setempat. Kemudian ada juga yang PBIJK, itu penerima bantuan jaminan kesehatan. Nah, itu yang subsidi pemerintah pusat. Nah, untuk segmentasi yang subsidi pemerintah pusat itu memang ada kalanya dia nonaktif karena data kita itu sudah tidak masuk lagi dalam data terpadu sosial ekonomi kesehatan, DataSen namanya data terpadu sosial ekonomi gitu ya, DataSen. Kemudian jika memang statusnya nonaktif, maka itu bisa dilakukan konfirmasi pengajuan ulang melalui dinas sosial. Tapi pastikan dulu memang status kepesertaannya nonaktif dari segmen PBI Jaminan Kesehatan. Caranya seperti apa untuk memastikan bahwa benar kita nonaktif dari segmen PBI Jaminan Kesehatan ini? Kita akses chat dulu melalui Pandawa. Nomornya itu di atas, nanti di chat dulu misalnya tes ataupun nanti ada chatbot yang balas. Begitu balas, dia akan memunculkan 3 menu utama, yaitu ada menu informasi, administrasi, dan pengaduan. Untuk mengecek status kepesertaan dan kita terdaftar di segmen apa, maka kita harus pilih yang menu informasi yang paling atas. Kemudian nanti setelah kita klik menu informasi, muncul lagi pilihannya. Kita bisa pilih cek status kepesertaan. Kemudian diminta nomor NIK, masukkan nomor NIK dan tahun, bulan, dan tanggal lahir. Setelah hal itu kita lakukan, maka akan ada balasan nih dari Pandawa nilai. Jadi diberitahu misalnya Alex, status namanya Alex Saputra. Misal status kepesertaan aktif, jenis kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan. Atau kalau misalnya nonaktif, maka akan diberitahukan nonaktif. Begitu nonaktif dari segmen PBI Jaminan Kesehatan, maka kita akan bisa lakukan reaktivasi kembali, pengajuan kembali melalui Dinsos. Atau boleh juga jika memang tidak mau terpaut lagi dengan subsidi pemerintah ini, bisa memilih yang iuran pribadi, karena emang yang mandiri. Karena memang kalau kita memanfaatkan yang subsidi pemerintah pusat itu, datanya kan bisa berubah-ubah nilai. Kadang tahun ini kita masuk dalam database kesejahteraan sosial,
mungkin tahun depan kita tidak masuk lagi dalam database kesejahteraan sosial, sehingga ada kemungkinan tahun ini aktif, tahun depan bisa jadi non aktif lagi. Tapi beda halnya kalau seandainya kita sudah beralih ke yang iuran pribadi. Iuran pribadi itu ada yang kelas 3 kok, ada yang 35.000 per orang per bulan. Jadi kalau mau yang kelas 2 ada juga 100.000 per orang per bulan. Kalau kelas 1 150.000 per orang per bulan. Kalau memang sudah masuk yang segmentasi yang berbayar pribadi itu jadi aktif atau tidak aktifnya itu kendalinya ada di kita. Kita mau aktif selalu maka kita rajin rutin bayar iuran bisa melalui auto debit juga. Jadi tidak susah lagi untuk mengingat tiap bulan. Kalau auto debit kita bisa dipotong iurannya tiap bulan melalui auto debit, sehingga status aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan itu ada kendalinya di genggaman kita. Seperti itu Pak Sobat JKN. Seperti itu ya untuk Mama Amalia, bisa langsung mengurus ke dinas sosial tadi ya. Dinas sosial dulu boleh, tapi kalau seandainya mau lebih mudah ataupun lebih dekat ke kantor BPJS Kesehatan juga bisa mengurus ke yang berbayar pribadi yang mandiri. Oke, terima kasih Pak Haji. Kita lanjut lagi dari Fania Aira. Di mana bayar tunggakan BPJS yang udah telat 10 bulan, Kak? Oke. Gimana cara bayarnya nih? Ya Sobat JKN, ya Fania tadi ya? Ya Fania ya Mbak Fania. Untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan itu sudah bekerja sama dengan kanal-kanal pembayaran. Contohnya kantor pos, Indomaret, Alfamart, sebut merek ya, atau kanal-kanal seperti M banking bisa datang langsung ke kantor banknya, ke teller bank juga sudah bisa. Beberapa apa istilahnya dompet digital juga sudah bisa, melalui dompet digital juga sudah bisa. Jadi pembayaran iurannya sudah bisa dilakukan melalui situ. Gitu. Seperti itu ya. Untuk mungkin sembari mau jajan nih ke Indomaret, Alfamart, udah sodorkan kartunya. Saya mau bayar tunggakan saya dong. Bisa melalui Alfamart atau Indomaret. Iya, seperti itu ya untuk Mbak Fania. Kita lanjut lagi Bang, pertanyaan dari Kak Vika Yulia. Kak, aku ASN guru tapi BPJS ku kelas 2 padahal yang lain kelas 1. Kenapa ya? Oke. Bagus nih pertanyaan dari Kak Vika. Banyak juga nih yang tanya nih. Yang bertanya ya. Oke Kak Vika. Untuk status ASN itu dipastikan dulu ASN-nya itu P3KK atau memang ASN daerah ya ataupun pusat ya. Karena begini, segmen untuk hak kelas bagi aparatur sipil negara, PNS daerah ataupun PNS pusat itu ditentukan oleh golongannya. Golongan PNS 3 mulai dari 3A, 3B, 3C, 3D sampai 4 dan seterusnya itu mendapat kelas 3 mulai dari 3A. Tapi kalau seandainya ASN itu golongannya baru golongan 2, maka hak kelasnya kelas 2 bukan kelas 1. Jadi ASN itu yang golongannya golongannya mulai dari golongan 3 ke atas dapatnya kelas 1. Kemudian untuk yang ASN P3K maka hak kelasnya itu dilihat dari upah yang diterima, upah yang dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Misalnya upahnya itu di bawah 4 juta, maka dia masih mendapat kelas 2. Kalau gaji yang dilaporkan oleh satuan kerjanya ke BPJS Kesehatan, gaji yang bersangkutan sudah di atas 4 juta, maka dia dapatnya kelas 1. Maka perlu dilihat lagi teman-temannya itu gaji yang diterima berapa, kemudian golongannya seperti apa. Namun bisa jadi juga seperti ini, mungkin ada temannya yang dianya itu secara SK-nya itu secara SK PNS-nya kelas 2. Karena dia misalnya golongan 2 nih. Maka dia dapat kelas 2. Hak kelas 2. Tapi suaminya bekerja di instansi lain